Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Kusuma di podcast Bea Cukai Pulang Pisau. Cross check, cek. Nah, kali ini di tengah pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik, badan, ataupun kesehatan jiwa, dan juga mengembangkan potensi dan ide-ide baru serta wawasan-wawasan baru, utamanya tentang kegiatan kepabeanan dan cukai. Nah, kali ini podcast Bea Cukai Pulang Pisau udah kedatangan satu tamu istimewa yang sudah datang jauh-jauh dari kota Banjarmasin. Beliau dengan Ibu Maria. Selamat sore Ibu Maria. Sore. Dan Bapak Ihsan ya. Selamat sore. Bagaimana keadaannya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari kota Banjarmasin pukul berapa, Bu? Jam kurang. Ya hampir. Lumayan juga ya perjalanannya. Lumayan. Terima kasih sudah repot-repot mau hadir Iya, di kembali tengah-tengah kasih. pandemi saat ini yang benar-benar susah ya kayaknya. Yang penting kemana-mana. semangat lah ya. Betul banget Ibu. Nah, kali ini Bu, kita mau sharing, mau diskusi bareng nih sama sahabat Bea Cukai di rumah tentang kegiatan yang sedang Ibu geluti, utamanya tentang kegiatan PPJK. Karena sepertinya banyak banget nih Bu, sahabat Bea Cukai yang kayak masih awam gitu. Apa sih sebenarnya PPJK itu? Kaitannya apa sih sama Bea Cukai? Mungkin gitu ya Bu ya. Boleh dong Bu, sedikit Ibu perkenalkan tentang mungkin profil dari perusahaan Ibu dulu ya. Sekalian nanti disempilin tentang apa sih sebenarnya PPJK itu. Gitu Ibu. Ngomong ya. Ya, silahkan. Saya dari PPJK Segara Utama Karya Eksim, Mbak ya. PT kami itu berdiri 2009. 2009 itu kami tadinya perusahaan tambang sama ekspor, cuman karena sudah nggak aktif ya. Nggak aktif itu dalam arti kami masih menambang, cuma tidak mau ekspor lagi. Oh, begitu. Tidak mau ekspor lagi. Kemudian kami memiliki beberapa teman-teman yang memang kegiatannya sehari-hari adalah mengurus ekspor, ya ngurus LC. Jadi memang kami backgroundnya memang betul-betul orang ekspor dan urusan ke bea cukai. Kemudian karena tidak ekspor, buyer yang tadinya beli ke kami itu yang kami urus. Awalnya kan pakai kuasa aja. Jadi Maria tolong dong Bapak itu diurusin. Nah, sekali dua kali mungkin enak ya Mbak yo kerja pakai kuasa dianggap inilah. Tapi lama-lama kan ndak enak. Kok kerja kok nggak ada naungannya gitu ya kan. Terus dikasih tahu coba bikin, dilegalkan dan memang itu kemarin saran pimpinan ya, saran pimpinan waktu itu. Jadi akhirnya Segara dibuat. Jadi prosedurnya memang jauh dari awal yang memang sudah bergelut di situ, sudah ahli di situ gitu ya. Iya, kami sih memang dari 98 ya. 98 berarti udah tua aku Mbak. Nggak mau sebut ya Bu. Iya, pokoknya tua Mbak. 98 tuh jadi ya nambang sama ekspor. Nah di tahun itu habis harga sempat drop, harga batu drop. Jadi kita fokus udah kita jual lokal. Akhirnya yaitu bantuin dikit-dikit. Tadinya bantuin buyer, kami kan kantor semua di Jakarta, nggak ada orang. Akhirnya nyuruh minta tolong. Ya nanti ada jasanya lah ya. Sekali dua kali oke. Lama-lama seperti saya ceritakan tadi ndak enak. Kok kerja pakai kuasa sedangkan saya bukan karyawannya. Iya toh. Dilihat orang juga ndak enak. Saya meniki wong ngendian gitu. Nah, terus akhirnya bikin. Tapi dengan sepengetahuan pimpinan dan memang disuruh waktu itu. Jadi nggak ada ceritanya bikin perusahaan dalam perusahaan. Itu yang penting. Jadi, garis bawah ya. Tidak ada perusahaan ya. di bawah perusahaan. Betul. Awalnya memang harus jujur dulu lah. Seperti itu. Nggak pakai sembunyi-sembunyi. Betul banget. Seperti Jadi itu. Memang dari, kalau saya nangkap dari cerita Ibu tuh, pengalaman dari awal pengalaman memang bergelut di situ. Terus
membantu teman-temannya yang bergelut di bidang kepabeanan, tapi kayak ngerasanya kayak ada yang kurang. Gak enak Mbak, Nggak kan enak. dilihat ya meskipun petugas waktu itu ngerti. Memang waktu itu grup saya banyak ya. Tapi kok ini ada perusahaan lain lagi menegur mungkin ya sungkan, wong kenal lama ya. Sama-sama nggak enak terus akhirnya bikin itu disahkan, dilegalkan, bikin segara. Baik. Nah, Begitu. kalau tadi kita udah mengulik profil dari perusahaan Ibu yaitu PT Segara. Lalu sebenarnya apa sih Bu PPJK itu sendiri atau perusahaan pengurusan Jasa kepabeanan. Ya kalau lihat dari namanya saja kan wis kelihatan ya Mbak. Jadi kami itu perusahaan yang mengurus kepabeanan dan cukai. Jadi membantu customer yang kesulitan tuh dalam arti mereka mungkin posisinya jauh. Kalau harus ngirim karyawan untuk satu transshipment itu kosnya kan gede. Jadi diwakilkan lek perorangan kan iki sopo, nanti ada apa-apa kan tanggung jawabnya kan juga nggak ada kurang kuat lah. Nah makanya terus itu tadi terbantu di BPJK seperti itu. Baik, di sini berarti istilahnya menjadi perantara begitu ya Bu? Iya, lek calo nggak apa-apa lah dibilang calo Mbak, tapi calonya ya berkelas. Karena dengar-dengar nih Bu, buat jadi PPJK itu nggak mudah ya Bu ya? Iya Mbak, saya aja sekolah aja nggak lulus sempat sakit hati saya. Boleh dong sekalian diceritain gimana sih prosedur biar jadi PPJK yang wow? Yang pasti harus punya sertifikat tenaga ahli ya. Oke. Lah buat dapetin sertifikat itu ya nggak gampang Mbak. Kita waktu itu yang ikut satu kantor tuh 3, termasuk saya. Waktu itu saya, Mas Wahyu sama Sandi. Nah, saya termasuk sibuk, Mas Wahyu juga sibuk. Nah, saya tekan Sandi waktu itu. Sandi harus lulus. Nah, entah waktu dalam tekanan atau memang dia tapi kayak memang bener pinter sih. Satu-satunya lulus di Banjarmasin dia. Wow. Oke. Begitu. Nah, kebetulan Segara juga punya dua tenaga ahli. Karena kami memang lingkupnya kan ya alhamdulillah Kalimantan hanya Kalbar yang belum. Sulawesi kami sudah pernah dikendari sama Palembang. Jadi kalau ahli pabeanan cuma 1 meskipun ya kayaknya kurang enak gitu loh ya. Jadi ya udah kita bikin 2 tenaga ahli. Jadi ada apa-apa tuh enak. Iya. Mau konsultasi ya enak kan Betul. begitu. Nah, balik lagi ke topik tadi, tidak mudah buat jadi PPJK yang memang dipercaya gitu ya Bu ya, untuk mengurus urusan tentang kepabeanan. Iya. Nah, ada nggak sih Bu sebenarnya buat tips and trick gitu ya istilahnya buat sahabat bea cukai yang mungkin akan memilih jasa kepabeanan, jasa ke PPJK itu sendiri, gimana sih Bu cara memilih PPJK yang memang kompatibel di bidangnya Iya. gitu? Yang penting tuh jujur Mbak, sama jangan bikin susah orang. Garis bawah itu. Garis bawah, tebel, tebel ya. Jujur, sama jangan bikin susah. Kenapa? Biasanya orang itu kalau tahu orang lagi susah, malah dibikin susah Mbak. Oh nanti kurang ini Pak, nanti kurang itu Pak, begini Pak, begitu. Lah kalau begitu pun nggak usah pakai PPJK. Kalau nemu PPJK yang seperti itu, maksudnya kan gunanya PPJK itu membantu sebenarnya ya kan. Jadi jangan dipersulit karena PPJK itu sebenarnya punya ilmu di situ. Apa yang kita sampaikan ya sudah seperti itu. Tapi nanti kembali ke klien ya. Pak, nanti kalau seperti ini akan seperti itu jadinya. Nah, itu tugas kita punya kewajiban moral. Nah, intinya kalau mau cari PPJK ya itu tadi pesannya. Yang Betul, jujur. Jadi yang pertama memang dari jujur itu sendiri ya Bu ya. Harus. Karena memang sih dari zaman sekarang itu memang susah banget cari rekanan utamanya ya. Partner yang jujur itu susah banget. Iya. Entah dari dunia pekerjaan, dunia pribadi pun juga susah banget ya Bu. Kayak curhat. Susah banget ya Bu ya. Tapi dari selama ini sejauh ini ketika Ibu berkecimpung di dunia PPJK itu sendiri, Iya.
Boleh dong Bu, ada ini nggak, ada cerita menarik atau unik yang bisa Ibu kulik ke sahabat Bea Cukai tentang proporsi kejujuran itu sendiri? Proporsi kejujuran. Oh, kalau cerita banyak Mbak. Itu yang seninya di PPJK tuh ya. Kalau satu orang ngurus sendiri itu kan mungkin dia hanya ngurus perusahaan ya wes itu aja. Lah kalau bagi kami ini yang diurus orangnya macem-macem. Ada yang sabar, ada yang dikasih tahu, oh iya bisa mengerti, ada yang nggak mau tahu. Dan saya paling nggak suka kalau denger, wes Bu berapa? Itu seolah-olah kayak aturan itu bisa dibeli. Udah kalau begitu saya langsung ngomong, Pak, Bapak kalau tidak sesuai mohon maaf, boleh saya nggak akan bisa bantu. Seperti itu. Kadang kan dikasih tahu ya harus begini Pak. Oh saya nggak bisa penuhi, saya bisa penuhi tapi agak lama begini begitu. Nah ya kita bisa toleransi sebenarnya ya kan. Tapi di satu titik saya pasti tersinggung kalau itu yang ditanya. Gitu, jadi Mbak. untuk di sini tuh apa istilahnya, walaupun Ibu sebagai perantara dalam jasa kepabeanan gitu ya Bu ya, cuman tetap mengedepankan aturan sebagaimana mestinya yang sudah Bea Cukai itu berikan begitu ya Bu ya. Jadi ya sesuai lah istilahnya, sesuai dengan jalurnya bagaimana. Sesuai, cuman ya memang nanti ada kebijakan ya, ada kebijakan. Cuma kalau yang terlalu alah Bu, alah ya itu kalimat itu sepertinya yang banyak yang orang di luar itu nggak ngerti. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf ini ini yang sebenarnya Mbak Yo. Jadi seolah-olah di Bea Cukai itu susah. Padahal nggak ada yang susah selama kita ikutin aturan. Betul banget. Oke Ibu, jadi bener banget sih Ibu, karena sebagaimana prinsip dari Bea Cukai itu sendiri, kita mengedepankan bahwa legal itu mudah ya Bu ya. Ya. Jadi kalau udah ada aturan kita ikuti sebagaimana mestinya, dan bahkan sudah dibantu dengan fasilitas dari jasa perusahaan pengurusan jasa kepabeanan itu sendiri, harusnya nggak usah cari alternatif lagi ya Bu ya. Kalau seperti ini sebaiknya jangan. Toh memang sekarang pengurusan mudah, mau ngurus sendiri juga boleh. Cuman ya itu tadi pertimbangannya kalau kantornya di luar, belum lagi kantornya di sini tiba-tiba ada kegiatan di luar sini, mereka perlu jasa kan. Kalau perusahaan pribadi kan mungkin Bea Cukai nggak kenal kamu siapa, tapi kalau PPJK yang ngurus kan sudah pasti tahu. Ya. Nah seperti itu keuntungannya di kami itu kan seperti itu. Jadi istilahnya udah lama bekerja di Bea Cukai, udah tahu lah seluk-beluknya di situ, dan aturan pun pasti udah dalam kepala. Baik ya, itu tetap intinya ketika udah ada aturan ya pasti sebagaimana mestinya kita harus ikut aturan yang sudah ada. Sudah diberi fasilitas, harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia ya patuh dan taat, karena Indonesia kan juga memang negara hukum gitu ya Bu ya. Bagaimanapun dengan adanya kebijakan pasti ada impact positif yang dibuat dari adanya aturan itu. Seperti halnya kepabeanan cukai, ya kita intinya mendorong perekonomian Indonesia, kita mendorong pembangunan Indonesia yang pastinya kajian aturan itu dibuat bukan karena semata-mata keuntungan pribadi pegawai atau pribadi instansi begitu ya, pasti untuk negara itu sendiri. Terima kasih banget ya Bu ya sudah kembali kasih lagi Mbak, bergabung bersama kami di sesi curhat ini. Yang pasti berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Karena jauh banget loh dari Banjarmasin. Masih satu Indonesia enggak apa-apa. Dia bela-belain rapid di tengah jalan ya Bu. Iya Mbak. Ya kali ini sudah kita bahas mengenai sesi PPJK ya Bu ya. Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana sahabat Bea Cukai yang pastinya kebingungan mengenai kegiatan kepabeanan dan cukai, tapi di sini kita spesifikasi di kegiatan kepabeanan utamanya tentang kegiatan ekspor, impor begitu ya Bu ya. Terima kasih sudah berbagi, semoga ilmunya bermanfaat buat sahabat Bea Cukai yang menonton di rumah saat ini. Jangan kapok ya Bu ya. Oh ya, karena sudah hadir di tengah-tengah kita berbagi inspirasi, cerita dan ilmunya yang sungguh sangat luar biasa.
Saya Aulia Kusuma Ningtyas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bea Cukai Pulang Pisau, cross check. Cek, cek, cek.